Puji Tuhan ya, kakak abang guru sekolah minggu juga minggu ini pada sehat semua. Kakak berharap adik-adik di rumah juga pada sehat ya. Kalau misal ada yang sakit, jangan lupa hubungin kakak abang guru sekolah minggunya supaya kita bisa bantu dalam doa. Kakak mau memperkenalkan dulu ya. Ada abang Nathan yang main kajon, ada abang Delon yang main gitar, dan ada Kak Marsita yang akan menjadi koreo pada minggu ini, dan ada kakak sendiri Kak Melva. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bawakan satu buah lagu, Satukanlah Hati Kami. Pada tahu kan? Iya, yuk bangkit berdiri. Yang masih tiduran, kita bangkit berdiri. Semangat untuk ibadah pada minggu ini. Yuk bang. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dari kami awal bangun tidur hingga saat ini kami beribadah seperti saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing, supaya benar ibadah kami boleh untuk menjadi memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, pengumuman kita minggu ini, kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk jangan lupa mengirimkan uang persembahannya di nomor rekening di bawah ini. Dicatat dulu, terus kasih tahu ya papa mamahnya. Jangan lupa, oke? Kalau misal nggak dikirimkan, bisa dikasih ke sintuannya per wilayah masing-masing. Mama papa pasti tahu kok sintuannya siapa aja. Dan kakak mau ngingetin, buat minggu ini kita udah mulai
kelasnya per horong ya. Jadi kalau misal adik-adik mau buka link YouTube-nya, lihat horong mana nih. Ada horong 1 untuk kelas Esther sampai kelas 2, ada horong 2 dari kelas 3 sampai kelas 5, dan horong 3 untuk kelas 6 sampai 7. Jangan lupa salah klik ya, oke? Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bawakan satu buah lagu, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita satu di dalam doa sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan terus memelihara hidup kami, kesehatan kami sampai hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkati juga Kak Orlen yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya ini? Ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Ya, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan secara terkhusus di horong 3. Ya, horong 3 itu yaitu kelas 6 SD dan kelas 7 SMP ya. Jadi khusus mulai dari minggu ini kita akan masuk per horong, ada 3 horong. Nah, kakak khusus untuk horong 3 yaitu kelas 6 dan kelas 7 SMP. Baik, kita akan mulai. Adik-adik persiapkan, boleh buka Alkitabnya dari Keluaran 20 ayat 14 ya. Keluaran 20 ayat 14, kita mau baca sama-sama dan kita juga mau hafalkan bersama-sama ya. Karena ayatnya sangat singkat, tapi kita mau belajar untuk sama-sama menghafal maksud dari isi kitab ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina ya. Isinya hanya itu. Jangan berzina ini adalah titah keberapa adik-adik? Ada yang tahu? Titah keberapa ya? Iya, titah ke-7 ya. Kita mau sebutkan sama-sama, kita mau katakan titah ke-7. Jangan berzina. Lalu kita akan baca sama-sama. Adik-adik boleh baca nanti tulisan yang ada di bawah. Maksud dari jangan berzina ya. Kita sebutkan sama-sama. Titah ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Ya, kita mau ulang sekali lagi adik-adik. Adik-adik boleh baca. Kalau memang tidak bisa dihafalkan hari ini, nanti adik-adik hafalkan setelah ibadah ini. Ya, kita ulang sekali lagi.
Titah ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Ya. Hari ini adik-adik kita mau belajar khusus tentang titah ke-7, yaitu jangan berzina. Kakak punya cerita. Cerita ini diambil dari Alkitab ya, dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 21. Ada seorang pemuda ya bernama Yusuf. Dia tinggal di rumah tuannya yang bernama Potifar. Potifar adalah pegawai istana Firaun. Yusuf itu sikapnya manis, ya. Maksudnya sikapnya manis, dia anak yang baik, sopan, dan patuh. Kemudian Yusuf juga elok parasnya. Elok parasnya berarti ganteng, ya, atau cakep. Nah, dia adalah seorang pemuda yang sangat setia kepada Tuhan, ya. Dia rajin beribadah, dia selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam setiap hidupnya dan apapun yang dikerjakannya. Sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf pasti berhasil. Semuanya berjalan dengan baik karena Yusuf adalah anak yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari istri Potifar atau istri tuannya mencoba menggodanya, mencoba merayunya. Tapi bagaimana adik-adik respon Yusuf ketika digoda atau dirayu oleh istri tuannya, istri Potifar? Apakah Yusuf tergoda? Iya, benar. Yusuf tidak tergoda sama sekali dengan rayuan dari istri Potifar, karena dia ingat bahwa itu adalah tindakan yang tidak benar, tindakan berdosa. Dia ingat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari kisah Yusuf hari ini. Yang pertama adalah Yusuf setia kepada Allah. Yusuf setia kepada Tuhan. Arti kata setia yaitu taat dan patuh bagaimanapun sulit tugas yang dijalankan, ya. Jadi arti kata setia, taat dan patuh bagaimanapun sulit tugas yang dijalankan. Dia setia, ya, setia menjaga hubungan pribadinya bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah adik-adik kelas 6 ya, kelas 7 tetap setia sampai hari ini mengikuti ibadah online sekolah minggu? Kakak rindu ini ke depan harinya adik-adik boleh setia, ya. Seperti hari ini kita mau belajar seperti Yusuf, boleh setia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Maksudnya hubungan pribadi adalah kita boleh kembali rajin beribadah, berdoa, membaca firman, ya. Kakak rindu adik-adik tidak hanya membaca firman pada saat hari Minggu saja, ya. Boleh adik-adik ikuti saat teduh yang sudah disediakan oleh gereja kita, atau renungan pagi atau renungan malam dari yang lain boleh juga, ya. Tapi kakak mau adik-adik boleh setia bersama belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan, karena sangat penting sekali. Nah, ketika kita sudah setia seperti Yusuf tadi, ya, sudah setia kepada Allah, maka yang kedua adalah dia dapat menguasai dirinya. Menguasai dirinya dari apa? Ya, kayak tadi, menguasai dirinya dari godaan, cobaan, rayuan dari istri Potifar. Ya,
Nah, itu kan kisah dari Yusuf. Nah, kalau saat ini kakak mau tarik ke kita godaan dan rayuan seperti apa ya yang tidak berkenan. Nah, saat ini kan multimedia itu sangat mudah sekali kita lihat ya. Banyak sekali film-film, gambar-gambar, cerita-cerita atau cuplikan-cuplikan yang menunjukkan pornografi yang harusnya tidak boleh kita lihat. Tetapi karena kita mau aku mau coba-coba lihat Nah, itu kan bujuk rayuan iblis ya, yang tanpa kita sadari sudah mencoba menggodai kita untuk kita tidak setia. Padahal seharusnya kita berani mengatakan tidak, ya, berani mengatakan tidak untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan, ya, seperti itu adik-adik. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kesetiaan kepada Allah, hati kita akan resah ketika kita mencoba membuka hal-hal yang tidak baik, atau dikatakan hal-hal itu adalah dosa, ya. Mari adik-adik, kakak mau ajak kita buka Roma 12 ayat 2. Ya, kita mau baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi bagaimana adik-adik kita mau tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, apa yang tidak baik, kalau adik-adik tidak pernah atau tidak rajin membaca Alkitab? Kita tidak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Oleh itu, kakak rindu kita semua boleh kembali setia kepada Tuhan, kepada Allah kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat untuk menolak setiap godaan atau rayuan si iblis untuk kita bertindak yang tidak benar, ya, yang menyimpang dari titah ketujuh ini. Jangan berzina. Kemudian yang ketiga, kalau kita setia kepada Allah, kita juga dapat memilih pergaulan yang baik, ya. Itu penting sekali adik-adik. Ketika kita boleh memilih teman-teman yang baik, ya, supaya kita tidak terbawa atau mengikuti teman-teman yang tidak baik. Nah, itu yang menentukan siapa? Diri kita sendiri. Kita mau yang mana? Nah, bagaimana kita menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Ketika kita boleh setia kepada Tuhan, ya. Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan akan membuat hati kita resah ketika kita memilih sesuatu atau kegiatan atau pergaulan yang tidak baik, ya. Tuhan akan ingatkan kita. Roh Kudus akan ada di dalam hidup kita, mengingatkan kita untuk memilih yang benar. Kakak ajak adik-adik membuka ayat dari 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan sendiri jelas ya, mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak rindu adik-adik semua boleh memiliki pergaulan yang baik. Yaitu tadi, kita sendiri yang menentukan, kita yang memilih, kita mau ikut yang benar atau mengikut yang tidak benar. Nah, setelah itu adik-adik, ketika kita sudah setia kepada Allah, ya, kita dapat menguasai diri kita, kemudian kita juga dapat memilih pergaulan yang baik. Seperti Yusuf tadi, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang setia kepada Allah. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan di Kejadian 39 ayat 21a, karena Yusuf setia, setiap hal yang dikerjakannya pasti berhasil, ya. Ada janji Tuhan yang indah buat setiap anak-anak Tuhan
yang setia kepada Tuhan, yang setia mengikuti perintah Tuhan. Ya, luar biasa janjinya. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil karena Tuhan menyertainya. Ya, oleh karena itu kakak rindu adik-adik, khususnya adik-adik yang horong besar ya, boleh mengambil keputusan saat ini untuk mau kembali setia mengikuti Tuhan Yesus, ya, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, beribadah setiap hari Minggu, mengikuti ibadah online sekolah Minggu, ya. Maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan menjaga diri kita untuk dapat mengendalikan diri dan menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan akhirnya apa janji Tuhan yang indah? Setiap hal yang kamu kerjakan pasti berhasil. Cita-citamu akan tercapai. Semua yang kamu kerjakan akan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati keluargamu, mama papa, dan seluruh keluargamu akan bangga dan bersuka cita melihat keberhasilanmu. Demikian firman Tuhan kakak hari ini. Biarlah tipe ketujuh, jangan berzina, boleh kita pahami dan kita mengerti. Kita boleh menjadi anak-anak yang hidup suci, bersih, bersikap sopan dalam kata dan perbuatan, ya, sehingga janji Tuhan akan digenapi untuk semua adik-adik. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan di dalam kata dan perbuatan. Biarlah kami menjadi pribadi yang setia kepada Allah, sehingga kami menjadi anak-anak yang dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan hidup kami, menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu semua akan Tuhan berikan ketika kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati hidup kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita udah dengarkan firman Tuhan ya dari kakak kelasnya perhorong masing-masing ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bawakan satu buah lagu dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam
anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat bertemu kembali di minggu depan. Selamat